Pakai kepada anak kami persilakan berdiri di tempat berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami mau belajar. Bukakan hati pikiran kami. Agar kami bisa mengerti. Apa yang diberikan Bapa dan Ibu kami. Ya Tuhan, amin doa kami. Ada amin semuanya? Amin. Anak-anak, sebelum kita memulaikan proses pembelajaran, kursinya dulu diluruskan. Posisi kursinya, mejanya diluruskan. Ada depan lagi. Halo. Kursinya baguskan. Kursinya dibaguskan. Bukunya di mana? Bukunya di atas meja. Buku IPA. Buku IPA mana? Buku catatan. Buku paket kalau ada juga boleh. Kasih di atas meja. Udah? Raga udah? Udah. Baik, sebelum kita memulaikan proses pembelajaran, siapa yang mau hadir dulu? Gimana jawab siapa? Si Cinta sama? Dua orang, berarti yang hadir 26. Baik, anak-anak, sebelum kita masuk pada materi, mari kita bernyanyi dulu. Dua aja anak-anak bangkit berdiri dulu. Bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. Tahu semuanya? Garuda Pancasila, berdiri. Garuda, jangan ditepuk tangan dengan hanya sebanyak. Garuda Pancasila. Mulai ya, sudah siap? Oke.
tahu apa itu dulu tradisi? Siapa? Apa itu tradisi? Stop kalian dulu. Apa itu tradisi? Apa? Iya, betul. Tradisi itu adalah kegiatan yang dilakukan dari nenek moyang sampai sekarang, atau sering disebut dengan kegiatan yang dilakukan dari dulu ataupun kegiatan yang dilakukan secara turun-temurun. Betul. Contoh tradisi di lingkungan sekitar. Contohnya di lingkungan sekolah kita. Apa saja tradisi yang ada di lingkungan sekolah kita? Ada yang tahu? Gotong royong. Iya, betul. Gotong royong kita nanti hari apa? Musaka. Apa lagi? Apel Pak? Apel lagi. Apa lagi? Berdoa. Apa lagi? Menaikkan bendera pada hari Senin. Apa lagi? Belajar di dalam kelas. Masih banyak lagi. Lanjut, anak-anak. Tujuan pembelajaran kita hari ini banyak sekali, di mana kita dapat mengenal apa saja ragam dari tradisi, baik tradisi keluarga maupun masyarakat. Yang kedua, kita bisa mengetahui apa ragam dari tradisi dan budaya yang kita pelajari hari ini. Dan berikutnya, kita dapat mengetahui tentang nilai positif yang berasal dari ragam tradisi. Lanjut. Seperti yang dibilang teman kalian tadi, bahwa pengertian dari tradisi itu adalah kegiatan yang dilakukan secara turun-temurun. Iya, secara turun-temurun. Tradisi apa gambar di atas? Ada yang tahu? Tradisi pernikahan. Iya, pernikahan. Ada pernikahan ini ada di mana? Di Nias, bukan di Papua? Bukan. Bukan, ada baju Ada. Anak-anak, tradisi ini pada nenek moyang kita sebelumnya apakah pernah dilakukan? Benar. Dan sekarang juga pernah dilakukan? Benar. Siapa yang pernah ikut di pesta? Oh, semua dong. Pernah makan nasi kotak? Pernah. Ya, betul. Nah, anak-anak, seperti yang dibilang tadi, bahwa tradisi itu adalah kegiatan yang dilakukan dari nenek moyang sampai sekarang. Sama halnya dengan bahwa tradisi itu adalah kegiatan yang dilakukan secara turun-temurun. Seperti yang ada pada saat ini adalah ada pesta yang ada di Nias. Oke, lanjut. Ini tradisi yang ada di sekolah kita. Ini kemarin hari apa? Hari Jumat. Ada yang memotong rambut, ada yang berbicara juga. Ini Bapak Ibu guru di belakang. Ini lagi memotong sama dengan halnya gotong royong. Gotong royong ini adalah dilakukan pada hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat. Itu adalah salah satu tradisi yang ada di sekolah Iya. kita. Lanjut. Sekarang kita masuk pada tradisi di keluarga. Tradisi keluarga anak-anak. Siapa yang pernah berdoa di dalam keluarga dulu? Noyan, siapa lagi? Arel, si Tony, si Jessie, siapa lagi? Si Raga. Yang lainnya pernah berdoa? Emma. Si Tema, si Ubu, si Aldo. Iya, semua ya berdoa. Iya, anak. Itu adalah salah satu contoh tradisi yang ada dalam keluarga kita. Sebelum melakukan kegiatan aktivitas kita harus menyerahkan tubuh serta jiwa raga kita ke dalam tangan Tuhan. Itu salah satu tradisi. Lanjut. Ini ya. Tradisi dalam keluarga. Contohnya tadi seperti yang dibilang anak-anak. Ada apa? Bersama dengan orang tua. Mungkin ada yang bertanya, Bu, kenapa harus mesti makan bersama dengan keluarga? Kenapa mesti harus berdoa sama-sama? Kenapa bukan hanya sendiri-sendiri? Mungkin aku aja bisa berdoa di dalam kamar, nggak ngajak-ngajak orang tua. Nah, anak-anak, tujuan tradisi dalam keluarga ini
bersama dengan orang tua. Iya betul. Tujuan dari diadakan tradisi ini adalah satunya tadi makan bersama orang tua. Kita bisa terbuka kepada orang tua. Pas makan pernah nggak cerita sama orang tua? Pernah. Cerita tentang apa? Siapa tahu bilang, Bu, tadi ada tugas kami loh di sekolah. Nanti bantu ibu ya. Nanti ibu bantu aku ya Bu. Karena ada sedikit yang kurang tahu. Iya nak. Pasti makan itu. Ada lagi Pak. Tadi lo ada kawanku yang mukul aku. Apa lagi? Iya. Tadi Pak. Pas makan itu ya Pak. Tadi pas tengok-tengok HP ada yang meninggal loh. Ada yang kecelakaan. Ada yang pesta. Sama ada pingsan. Iya betul. Nah, tradisi dalam keluarga anak. Tradisi dalam keluarga ini anak-anak tujuannya apa? Supaya kita bisa terbuka terhadap orang tua. Sama halnya dengan orang tua mereka bisa curhat dengan kita. Contohnya menasehati kita. Anak, Arel, jangan ribut-ribut ya kalau masuk dalam kelas. Iya Bu, iya Pak. Nah gitu. Oke? Lanjut. Tradisi masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar ini anak-anak adalah kebiasaan yang kita lakukan di lingkungan sekitar. Contohnya kegiatan tradisi di masyarakat. Apa ya? Contoh tradisi di masyarakat. Iya betul, gotong royong. Apa lagi? Membuat sampah pada tempat. Apa? Acara pernikahan. Apa lagi? Acara keluarga itu termasuk acara keluarga. Ini memasak. Apa lagi? Pasar tradisional itu tadi tradisi. Di daerah kita pasar tradisional hari apa? Ada hari Rabu dan Sabtu. Oke. Ini ada apa? Salah satu tradisi yang ada di masyarakat. Pernah nggak kalian membersihkan kuburan? Sekali dalam satu tahun. Itu salah satu tradisi yang ada di daerah kita. Mungkin ada anak kami yang ikut bersama dengan orang tua membersihkan kuburan kakek atau nenek. Lanjut. Ini ada apa? Gotong royong bersama dengan masyarakat masyarakat lain. Iya betul. Masyarakat lain kita bersama dengan melakukan gotong royong dengan tujuan supaya pekerjaan yang kita capai bisa bersih dengan baik. Bagaimana kalau misalkan hanya sendirian kita membersihkan itu cepat siapa tidak? Tidak kan? Makanya ada tadi kerjasama dengan masyarakat lain. Ya betul. Lanjut. Nah, anak-anak mungkin ada yang tanya, Bu, apa juga pengaruh dalam kehidupan kita kalau misalkan kita mengikuti tradisi ini? Ada beberapa. Yang pertama apa? Baca. Maju. Ya betul. Membuat negara Indonesia menjadi maju. Ibu yang tanya, di NIAS kita ini termasuk Indonesia bukan? Iya. Termasuk Indonesia. Jadi anak-anak, maksud dari membuat masyarakat Indonesia menjadi maju artinya di sini kalau misalkan kita masih menerapkan yang namanya tradisi, otomatis kita adanya kerjasama. Contohnya si A, perhatikan ya, si A dengan si D. Mereka menaati tradisi yang ada di dalam masyarakat. Mereka melakukan kegiatan bersama-sama. Otomatis mereka sama-sama maju juga karena ada kekompakan dan kerjasama. Nah, kalau misalkan juga si A dengan si B tidak kompak, tidak ada kerjasama, mungkin si A maju tapi si B mundur, atau kebalikan, si B maju dan si A mundur. Itu disebut dengan Indonesia tidak maju. Makanya harus kita menerapkan yang namanya tradisi ini biar ada kekompakan antara Noyan dengan Arel atau dengan Yesti dengan Nom, Jovan dan sebagainya. Jadi hanya di dalam kelas kita ini. Contohnya siapa yang pernah
dengan teman. Ya, betul. Ada lagi. Silakan turun tangan. Pernah nggak teman kalian nggak punya pulpen, terus yang satunya punya 2 pulpen? Pernah nggak membantu temannya nggak punya pulpen? Nah, itu dia salah satu contoh kepedulian kita kepada teman. Sama halnya dengan membuat masyarakat Indonesia menjadi maju. Berarti kita sama-sama maju. Jangan ada yang maju, ada yang mundur. Harus sama-sama maju. Lanjut. Nomor 2 apa? Menjadi kekayaan Indonesia. Iya, menjadi kekayaan Indonesia. Ya, menjadi kekayaan Indonesia ini anak-anak. Mungkin ada negara lain yang bilang, negara Indonesia kok. Indonesia itu tahu gak sih bahwa tradisi yang mereka terapkan itu dari nenek moyang gak pernah hilang. Jadi kita sebagai negara Indonesia bangga gak sih? Bangga. Karena kenapa? Tradisi dari nenek moyang kita masih kita terapkan sampai sekarang. Di situ disebut menjadi kekayaan Indonesia. Artinya di sini segala tradisi yang ada di nenek moyang kita terapkan. Lanjut, nomor 3 apa? Menanamkan nilai-nilai moral. Artinya di sini anak-anak seperti yang kita bahas tadi, adanya kepedulian, kerjasama bersama dengan teman-teman. Lanjut, nomor 4 apa? Menjaga warisan budaya. Menjaga warisan budaya. Seperti yang Ibu bilang tadi, menjaga warisan budaya. Warisan artinya anak-anak adalah tradisi dari nenek moyang. Contohnya tadi tentang adat pernikahan. Pernah nggak orang tua menikah pada zaman dahulu? Pernah. Apakah adat itu masih diterapkan sampai sekarang? Masih dong. Nah, itu sama dengan menanamkan menjaga warisan budaya dari nenek moyang sampai sekarang. Lanjut, nomor 5, mempererat solidaritas sosial. Ya, ini saling berputar-putar tentang kerjasama, kepedulian, dan perhatian pada teman ataupun masyarakat. Kenapa? Mau keluar? Terus kenapa diunjuk tangan? Apa? Oh, belum diturunkan dari tadi. Oke, mohon maaf. Turunkan, sudah bisa. Oke, lanjut nomor 5, mempererat solidaritas sosial. Ini tentang yang 5, perhatikan ya. Yang 5 ini anak-anak saling berkaitan. Intinya dia berhubungan dengan kerjasama, kepedulian, penerapan moral, dan sebagainya. Oke? Lanjut. Di sini Ibu telah menyediakan kuis. Kita akan menjawabnya secara bersama. Siapa yang mau menjawab kuis dari ini? Saya. Semua mau? Oke. Kita lihat apa kuisnya. Kuku. Oke. Oke. Siapa yang mau menjawab tentang kuis dari Ibu? Satu. Kita mulai. Turunkan dulu di bawah. Turunkan. Siapa yang cepat maju ya? Turunkan dulu. Maju, bukan maju depan tapi angkat tangan di atas. Kita mulai ya. 1. Masih belum sampai 3. 1, 2, 3. Aku, Noel. Jawab pertanyaan 1, soal 1. Silakan maju depan. Oke, bacakan. Berikut ini yang merupakan Di sini. Kelihatan. Besarkan suara. Berikut ini yang merupakan contoh tradisi dalam lingkungan keluarga adalah Nomor berapa? Apakah benar? Ya, tekan. Lanjut, siapa yang mau? saya. Ayo dulu, ayo. Depan. Tradisi. Bentar.
Hijau. Belum kupilih tadi Iya. belum. Iya, warna hijau itu tadi. Oke, lanjut, masih lanjut. Berikut ini yang merupakan contoh tradisi di masyarakat sekitar adalah tentang ini. Kita sudah belajar ini tadi. Apa? Siapa? Ada yang tahu? Apa tadi materi kita? Hah? Apa materi kita tadi? IPAS. Materinya tentang apa? Oke, kembali dengan kami uji. Ya. Apa? Ya, tentang. Ada yang lain? Oke. Kesimpulannya ibu adalah tradisi keluarga yang itu makan bersama dan berdoa. Iya, makan bersama dan berdoa. Ada lagi? Adik kepada anak kami, Ariel. Kesimpulannya ibu Apa? tradisi masyarakat contoh gotong royong pakai Iya, betul. Tentang dulu. Iya, boleh disampaikan oleh teman-teman kalian. Kesimpulannya itu adalah apa tadi tentang tradisi? Bahwa kita baca secara bersama. Baca 1, 2, 3. tradisi bunga tradisi Satu. Kita mulai. 1, 2, 3.
keluarga dan contoh dari tradisi masyarakat. Berapa? Masing-masing tradisi 5. Nanti poinnya ada 10. Selain yang kita bahas ya, selain yang kita bahas, kalian tanya. Kalian pikirkan apa tradisi yang pernah kalian lihat? Contohnya di keluarga apa? Itu kan masih di tradisi masyarakat. Berdoa. Makan bersama. Iya betul. Apa lagi? Udah? Tradisi masyarakat. Di masyarakat ada 5, di keluarga ada 5. Iya. Ini lagi betul. Tulis. Udah? Tradisi keluarga. Nanti ada 5 poin, berarti 5 tradisi keluarga dan 5 tradisi masyarakat. Iya ditulis, dijawab dan minggu depan ibu periksa. Kamu dijawab, Pak. Minggu depan. Kan sekarang? Hari Seminggu. Iya hari Senin kita periksa. Tapi sekarang dijawab. Iya betul. Nanti kalian jawab apa nomor 1-nya sampai nomor 5.